Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Lamtogu Nababan, berasal dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Jalan Medan, Pematang Siantar. Pada kesempatan ini, saya berpartisipasi ikut dalam lomba membuat ulasan perikop kitab suci. Adapun perikop yang saya pilih diambil dari Injil menurut Matius bab 2 ayat 19 sampai dengan 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Judea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ulasan perikop kitab suci tadi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Mengapa setelah Herodes mati, mereka diperintahkan malaikat kembali ke tanah Israel? Apa rupanya yang membuat mereka tinggal di Mesir? Siapa itu Herodes? Untuk memahami Injil Matius bab 2 ayat 19 sampai dengan ayat 23, kita harus melihat kutipan konteks Injil sebelumnya yang terdapat pada bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Di sana dikisahkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Pada bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 dikisahkan tentang orang Majus. Para Majus atau para ahli perbintangan menyebut Yesus sebagai raja orang Yahudi. Sebelumnya dikatakan bahwa mereka telah melihat bintang di timur, yang menurut keyakinan mereka itu merupakan suatu pertanda lahirnya seorang pemimpin yang besar. Ini tentu mengejutkan untuk Herodes yang menjadi raja pada waktu itu atas Judea, Galilea, Samaria, dan di daerah di sebelah timur Sungai Yordan. Dalam hati, Herodes pun bertanya, siapa gerangan orang ini? Kehadiran Yesus akan mengancam kedudukannya. Herodes pun meminta para Majus untuk mencari tahu tentang keberadaan Yesus, sosok yang disebut-sebut sebagai raja orang Yahudi itu. Para Majus pada akhirnya bertemulah dengan Yesus. Setelah perjumpaan itu, karena diperingatkan dalam mimpi, mereka tidak lagi pergi untuk menemui Herodes, namun mereka lekas kembali ke negerinya melalui jalan yang lain. Tindakan para Majus ini membuat Herodes sangat marah. Dalam kemarahannya, ia memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah di Betlehem dan daerah sekitarnya. Ini bisa kita baca dalam Injil Matius bab 2 ayat 16 sampai dengan 18. Namun sebelumnya, malaikat telah terlebih dahulu memerintahkan Yusuf untuk membawa Maria dan Yesus menyingkir ke tanah Mesir. Jadi, yang membuat Yusuf, Maria, dan Yesus
tinggal di Mesir untuk beberapa saat lamanya karena Herodes ingin membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Tentunya Yesus ada di dalamnya. Penjelasan ini tentu akan membantu kita untuk memahami ayat 19 yang telah saya bacakan tadi. Setelah Herodes mati, malaikat memerintahkan Yusuf untuk kembali ke tanah Israel. Demikian dijelaskan dalam ayat 19 sampai dengan ayat 20, bahwa mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Mereka maksudnya Herodes. Kalaupun bukan Herodes yang membunuh, tapi jelas bahwa otak di balik rencana pembunuhan itu adalah Herodes. Kematian Herodes membuka peluang bagi Yusuf dan keluarganya untuk kembali ke tanah Israel, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Selanjutnya, mari kita lihat bab 2 ayat 21. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Mengapa harus kembali ke tanah Israel? Setelah diperintahkan malaikat, Yusuf pun membawa Maria dan Yesus kembali ke tanah Israel. Kisah kembalinya Yusuf, Maria dan Yesus ke tanah Israel mengingatkan kita akan kembalinya bangsa Israel dari Mesir ke tanah Israel. Penting dicatat bahwa sekarang Yesus masuk ke tanah Israel, ke tengah-tengah bangsa yang dipilih Allah. Selanjutnya, marilah kita memahami bab 2 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Judea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Pertanyaannya, siapa itu Arkelaus? Mengapa Yusuf takut? Mengapa menjadi tinggal di Nazaret? Ternyata perjalanan kembali itu tidak tanpa hambatan lagi. Masih ada saja persoalan yang baru. Dalam perjalanan menuju ke tanah Israel, mereka mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di sana, menggantikan ayahnya Herodes. Tidak persis dikatakan bagaimana karakter dari Arkelaus dalam kutipan. Namun, ketakutan yang dialami Yusuf memberi petunjuk bahwa Arkelaus punya kemiripan dengan ayahnya. Yakni di dalam dirinya ada kekejaman atau kekerasan yang memunculkan rasa takut. Yusuf takut pergi ke sana. Ia takut akan bahaya yang mengancam kembali. Setelah dinasihati oleh malaikat, Yusuf pun membawa Maria dan Yesus ke Galilea, ke sebuah kota yang bernama Nazaret. Mengapa dibawa ke sana? Arkelaus, anak dari Herodes, diangkat oleh pemerintah Roma menjadi gubernur Palestina bagian selatan dan tengah, serta di daerah timur Sungai Yordan. Arkelaus tidak menguasai Galilea seperti ayahnya Herodes. Galilea pada waktu itu dikuasai oleh pemerintah Roma. Jadi dengan tinggal di Nazaret yang di Galilea, maka Yusuf, Maria, dan Yesus aman. Yesus disebut sebagai orang Nazaret, kemungkinan maksudnya mau menyebut Yesus sebagai tunggul Isai. Kata Nazaret diturunkan dari kata Nezer, yang berarti
tunas atau tunggul. Kedatangan ke Nazaret dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Mesias sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi akan muncul dari tunas Isai. Isai sendiri adalah ayah dari Daud. Artinya Mesias lahir dari keturunan Daud. Kalau kita membaca tentang silsilah, maka akan semakin jelas bagi kita tentang hal ini. Nah, apa kiranya yang bisa kita maknai dari kutipan atau perikop tadi? Yang pertama, tentang upaya untuk menjaga dan memperjuangkan kehidupan. Yusuf berupaya untuk menghindarkan Yesus dari ancaman kematian karena kemarahan Herodes. Sikap Yusuf adalah kebalikan dari sikap Herodes pun Arkelaus. Mari kita berupaya untuk menjaga dan memperjuangkan hidup kita dan hidup sesama kita, khususnya pada masa-masa COVID-19 ini. Apa yang harus kita buat agar kita tetap mengalami hidup yang baik, terhindar dari ancaman kematian? Menjaga keselamatan diri sendiri demi juga untuk keselamatan sesama. Menolong sesama yang membutuhkan pertolongan, bekerja dengan giat, tetap semangat, tidak putus asa ataupun mudah menyerah, bertindak kreatif, dan lain sebagainya. Jangan sampai tindakan-tindakan kita mengancam kehidupan sesama. Hal ini perlu kita tegaskan dalam masa-masa COVID-19 ini. Kedua, tentang kesediaan kita mendengar dan mengikuti perintah atau kehendak Allah. Yusuf mengalami persoalan. Persoalannya adalah ada bahaya kematian yang mengancam Yesus. Sebagai orang tua, tentu ia harus berjuang untuk menghindarkan Yesus dari ancaman kematian itu. Dalam situasi demikian, Yusuf mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat. Mendengar di sini bukan hanya sekedar mendengar, hanya untuk mengetahui apa yang diperintahkan, tapi berlanjut pada tahapan melaksanakan apa yang didengarkan. Inilah yang membuat Yusuf mampu tetap menghindarkan Yesus dari ancaman kematian. Kita perlu bersikap seperti Yusuf dalam menghadapi persoalan yang terjadi di dalam hidup kita, khususnya dalam menghadapi pandemik COVID-19 saat ini. COVID-19 mengancam kehidupan kita. Kita harus berjuang untuk lepas dari persoalan ini. Kita harus mendengarkan hal-hal yang baik dari orang-orang yang berjuang untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan bukan hanya mendengar, tapi juga melaksanakannya. Mereka yang menyampaikan hal-hal yang baik demi mengatasi COVID-19 ibarat malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada kita. Virus akan semakin menyebar bila kita menutup telinga kita, cuek, tidak peduli dengan arahan-arahan yang baik, dan penyebaran itu akan semakin mengancam hidup kita. Mari berjuang dan mendengarkan kehendak Tuhan yang disampaikan melalui orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita, sehingga kita pada akhirnya mengalami kenyamanan sebagaimana Yusuf dan keluarganya pada akhirnya aman berada di Nazaret. Marilah kita meneladani Yusuf. Saudara-saudari, demikianlah ulasan yang bisa saya sampaikan. Selamat berbulan Kitab Suci Nasional. Salam kasih, Pace Ebene, amin.